Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Seda Insyira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan Perempuan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Nilai Budaya terhadap Partisipasi Perempuan dalam Politik. Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan bersama yang mendorong perubahan-perubahan bergeser ke pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada penelitian kali ini, saya akan mengedepankan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan. Salah satunya adalah pada SDGs tujuan kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yang memiliki 9 target. Salah satunya adalah partisipasi perempuan dalam politik. Pada penelitian kali ini, partisipasi perempuan dalam politik diproksi dengan angka partisipasi perempuan dalam parlemen. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa saat ini keterwakilan perempuan di parlemen telah mampu mencapai angka 20,5%, namun hal ini masih jauh dari target pembangunan, yaitu 30%. Begitupun terjadi pada tingkat provinsi, yang mana pada 33 provinsi di Indonesia belum mampu mencapai 30%. Namun ada satu provinsi yang telah mampu mencapai target pembangunan tersebut, yaitu pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan angka 35,5%. Berdasarkan pendapat Longway and Clark, bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang apapun, termasuk bidang politik, harus meningkatkan faktor modal manusianya dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka saya mengambil variabel yang dapat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik adalah tingkat pendidikan perempuan, indeks pembangunan manusia, dan nilai budaya. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa ada 6 provinsi dengan proporsi perempuan tertinggi di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Namun untuk tingkat pendidikan perempuan dan indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia itu dipegang oleh DKI Jakarta. Namun DKI Jakarta sampai tahun 2019 belum mampu mencapai target 30%. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang menarik. Mengapa tingkat pendidikan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik? Berdasarkan temuan tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan perempuan, dan juga nilai budaya berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik, lalu menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan perempuan, dan juga nilai budaya terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Penelitian kali ini menggunakan analisis data panel dengan metode analisis common effect model, dan telah yang akan diregres dan menghasilkan estimasi model, yaitu bahwa tingkat pendidikan perempuan, indeks pembangunan manusia, dan nilai budaya berpengaruh signifikan terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Bahwa tingkat pendidikan perempuan akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Untuk indeks pembangunan manusia akan menurunkan partisipasi perempuan dalam politik, dan untuk nilai budaya, matriarki, dan patriarki pun akan menurunkan partisipasi perempuan dalam politik, seperti yang tertera pada tabel hasil estimasi model common effect model. Selanjutnya telah diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pendidikan mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, karena semakin tinggi pendidikan perempuan, maka akan mempengaruhi kualitas perempuan itu sendiri, mulai dari intelektualitas, kapabilitas, dan juga elektabilitas perempuan dalam ranah politik. Elektabilitas tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan akan memberikan rasa percaya pada perempuan dengan memberikan hak suara pada saat pemilihan di pesta demokrasi. Nah, hak suara ataupun kepercayaan masyarakat tersebut akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Namun untuk indeks pembangunan manusia ini akan memberikan efek negatif, karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka kualitas dan rasionalitas juga standarisasi dari masyarakat terhadap calon pemimpin itu akan meningkat. Nah, kinerja menjadi pertimbangan masyarakat
masyarakat yang semakin maju, masyarakat akan mampu menilai bagaimana kinerja pemerintah dan akan memengaruhi kepercayaan publik juga dalam pemberian hak suaranya. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari Litbang bahwa saat ini partisipasi perempuan dalam politik itu masih cenderung oligarki, yang artinya masih dalam perempuan-perempuan yang terlibat dalam politik itu masih dalam hubungan kekerabatan dengan elit-elit politik, sehingga bukan berasal dari masyarakat yang memang akan menyuarakan hak-hak masyarakat, dan hal ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Begitupun dengan nilai budaya. Nilai budaya ini mengsubordinasi dan memarginalkan perempuan, sehingga perempuan tidak bisa masuk kurang bebas dalam masuk ke ranah publik maupun politik, karena harus seizin suami, maupun juga ada anggapan bahwa perempuan itu di ranah domestik dan ranah publik dan politik itu adalah untuk laki-laki. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan untuk pemerintah meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas, karena bisa berpengaruh positif terhadap partisipasi perempuan. Dan juga untuk meningkatkan pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam politik. Juga untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih membaca lebih banyak referensi untuk mengembangkan model, juga memilih dan juga mendapatkan tambahan variabel apa saja sih yang mampu mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.